على تعلم والتعليم تذكر تذكير الوفاء والانتفاء إفادة الاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسول وعمل بهما يبلغ مرضاته وذهبه خاتما للموت شفينا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرى يا أبي وإخواني من الأنبياء المرسلين وزوجهم ويحضر مشايخ الدين وأمتكم خاصة أمة المسلمين أجمعين عما لغشهم المغفرة والجنة ولني الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran, itu pada rangkaian ayat-ayat Durarul Quran, yang mana terakhir kita masih dalam rangkaian ayat-ayat Durarul Quran dalam suratul Baqarah, terakhir pada ayat 267, 268. Sekarang kita beralih ke ayat 269, itu firman Allah SWT, "Bisyaitanir-rajim yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia mau, yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan siapa-siapa diberi hikmah, siapa-siapa diberi, siapa man itu akan hikmah oleh Allah SWT, faqad utiya khairan katsir, maka sungguh telah diberi dia man tadi khairan katsir, akan kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang yang memiliki hati dan pikiran yang sehat. Yu'tal hikmata man yasha, yu'tal hikmata man yasha. Allah memberi hikmah. Apa yang dimaksud hikmah di sini? Sebagian menafsirkan kenabian, an-nubuwah. Sebagian lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan hikmah adalah ilmu Al-Quran tentang nasikh dan mansuknya, mana ayat yang muhkam dan mutasyabihnya, halal dan haramnya, dan seterusnya. Itulah hikmah. Siapa yang diberi ilmu tentang Quran, itu hikmah, berarti dia telah diberi keutamaan yang banyak, kebaikan yang banyak.
Kemudian bagian lagi berpendapat hikmah adalah Quran dan kepahaman bihi pada Quran. Kalau fil Qur'ani mi'atun tis'a ayat. Di Quran itu ada 100 ayat, 109 ayat nasikh dan mansukh. 1000 ayat tentang halal dan haram. Nah, soal mukmin tidak ada keleluasaan bagi orang mukmin sampai mengetahui ayat-ayat itu. Jangan sampai mereka itu seperti ahli Nahrawan. Itu orang-orang Khawarij yang menafsirkan Quran, ayat-ayat ahli kitab, ayat orang kafir, mereka terapkan bagi orang muslim. Akhirnya mereka mengkafirkan muslimin. Untuk Khawarij itu yang pertama kali mengkafirkan neraka itu. Mereka itu lumbungnya atau generasi pertama. Akibat apa? Kata beliau, ya akibat kejahilan dari Quran. Hanya nafsirkan ayat yang ditujukan kepada kafirin, mereka tujukan pada muslimin. Alhamdulillah. Ini berani mereka mengkafirkan al-qiblah. Orang yang sama-sama menghadap kiblat yang sama mereka kafirkan. Alhamdulillah. Wahabiyah itu sebagai Khawarij modern, neo-Khawarij. Neo-Khawarij. Tapi mereka tidak terima dan mereka mau coba cuci tangan sekarang. Mulai dari dulu sebagai Wahabiyah tidak terima. Mereka mengatakan Salafi. Ini diejek dengan bukan Salafi, katanya ulama kita Talafi dan Salafi. Salafi kelompok salaf, Talafi kelompok yang binasa. Talafi. Diejek bukan Salafi tapi Talafi. Berubah nama lagi. Jadi apa? Ahlussunnah tapi tidak berani pakai wal jamaah. Hati-hati. Mereka sekarang bukan pakai nama Salafi lagi. Sebagian mereka sudah metamorfosis jadi Ahlussunnah. Ajib. Namanya Ahlussunnah. Nggak pakai jamaah. Kita Ahlussunnah jamaah. Lebih mau kuat lagi Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka dah kira berani. Mereka menganggap Asy'ari itu bid'ah dan sebagainya. Ahli bid'ah. La haula wala. Sumbernya apa? Kebodohan tentang Quran. Karena makanya kata sebagian daripada tabi'in itu Al-Tuhaq mengatakan, kau belajar ya di Quran itu ada ayat 1000 ayat halal dan haram, ada ayat nasikh dan mansukh. Mana ayat yang dibatalkan hukumnya, mana yang membatalkan hukumnya, mana ayat yang mau kamu tersyabih. Jangan sampai kata Al-Tuhaq, jangan sampai kalian seperti orang di Nahrawan itu. Nahrawan di pusatnya mereka itu di situ dulu mereka pertama kali membentuk diri, mengkelompokkan diri hanya jadi Khawarij. Mereka menaruh ayat-ayat tentang ahli kitab orang kafir pada kaum muslimin sehingga mereka memerangi sesama muslim akibat kejahilan tentang Quran tadi. Oh iya, sebelum ya zaman Sayyidina Ali itu terbentuknya awal Khawarij itu ya karena dianggap Khawarij itu kan membelot dari Sayyidina Ali. Bukan disebut Khawarij dari kata kharaja. Mereka tidak puas dengan kepemimpinan, asalnya mereka pengikut Sayyidina Ali. Ketika melihat Sayyidina Ali itu berdamai karena Amr bin As itu menghunus mushaf, Sayyidina Ali menyuruh untuk menahan pasukannya. Itu ada yang tidak puas, ya imam kan kita sebentar lagi. Hanya panjang gara-gara orang kurang kerjaan ini. Itu nggak perlu dibahas, itu cuma kebetulan. Kita ini bahas tadi tentang hikmah. Apa sih hikmah itu? Ilmu tentang Quran itu hikmah. Salah satu penafsirannya. Ada menafsirkan kenabian, ada menafsirkan
Hikmah itu ilmu tentang Quran itu nasikhnya, mansukhnya, seperti berkata Abdullah bin Abbas. Nah, kemudian ditambahi lagi penjelasan, makanya kamu pelajarilah Quran, katanya Tuhan. Jangan sampai kamu seperti orang itu. Hanya karena kejahilan tentang Quran, mereka menerapkan ayat orang muslim kepada orang kafir kepada muslimin. Hanya mereka memerangi sesama ahli qiblah gara-gara kejahilan tentang Quran itu. Terus hanya merembet kepada khawarij. Saya tidak sedang membahas khawarij sebetulnya, cuma tentang hikmah tadi itu. Bahas khawarijnya panjang dan bahas ini gara-gara kelompok kurang kerjaan, bahas lagi panjang lagi. Ya intinya kan dari Sayyidina Ali, makanya mereka sebut khoroja karena mereka membelot dari Sayyidina Ali. Saya sudah berapa kali bahas apa? Belum bahas saya. Ya, khawarij. Makanya sebut khawarij itu karena membelot. Jadi sebentar lagi, wahai imam kita sebentar lagi menang. Kenapa kamu kok dengan kok turunkan? Bilang itu mereka menganukan mushaf dan mereka ingin berdamai. Sangat kita sedang memerangi saudara sesama Muslim. Maka tidak boleh kita seperti orang-orang yang kafir atau musyrik. Maka beliau selama mereka mau damai, kita berdamai. Nah itu nggak puas, dia keluar membelot dari Sayyidina Ali. Hanya membentuk barisan sendiri, itu saya kasih nama barisan sakit hati. Iya, Khawarij itu kan barisan sakit hati. Bentuk akhirnya barisan sendiri namanya Khawarij, itu dijuluki oleh orang-orang lain itu Khoroja, Khawarij. Mereka hafizul Quran, hafizul Quran. Tapi sesuai dengan yang disifati oleh Rasulullah SAW, yaqra'una Quran wala yablughu hanajirahum. Bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Bagus ketika baca Quran, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Ini tidak masuk ke dalam hatinya Quran itu. Bagus, Masya Allah, baca Qurannya, hafal ini Quran. Nah, buahnya, lihat wahabi itu. Saya baca Quran, tapi nggak sampai ke sini. Yang merubuna minad-din kama yamruqus minarumi, mereka melesat lari dari agama seperti larinya anak panah menuju kepada romiya, kepada sasarannya, buruannya. Ya, mereka mengaku minad-din tapi mereka keluar dari agama, dari din. Mereka mengaku paling memegang din atas orang yang lain. Mereka paling sunnah, paling Islam, paling murni, paling memang paling ya. Bahkan di akhir hadis itu Rasul mengatakan, lau adraktuhum, seandainya saya menjumpai mereka, la qataltum qatlan, saya akan membunuh mereka seperti membunuh Allah membunuh memerangi kaum Ad, kaumnya Nabi Lut. Itu sempat diperangi Sayyidina Ali zaman pemerintahan beliau, asalnya dari kelompok beliau keluar. Nah, dari situ mereka mengkafirkan semua, mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, mengkafirkan Abu Musa Asy'ari yang terlibat dalam tahkim. Kemudian Sayyidina Ali kan setelah berhenti itu tahkim. Mereka menawarkan tahkim. Mundur semua, Sayyidina Ali harus mundur, Muawiyah harus mundur. Hanya mengambil terus dikembalikan pada kaum muslimin. Hanya Amr bin As leceh karena wakilnya Sayyidina Ali itu orang tua, orang sepuh Abu Musa Asy'ari. Hanya karena asal keputusannya kan masing-masing memundurkan diri. Muawiyah diundurkan dari kedudukannya, Sayyidina Ali juga memundurkan dari kedudukan sebagai khalifah. Masing-masing memberikan wakil. Sayyidina Ali mewakilkan Abu Musa Asy'ari, Muawiyah mewakilkan kepada Amr bin As. Amr bin As ini orangnya politik. Sudah Abu Musa panjenengan dulu lebih sepuh. Maka pidato Abu Musa. Dan ini saya menyatakan Ali itu mundur dari Amr bin As. Naik setelah itu pidato. Kita mengakui bahwa yang diucapkan Abu Musa Asy'ari, pemunduran Sayyidina Ali, dan saya menetapkan Muawiyah sebagai amir lagi. Ya. Nah, dari situ
keluar mereka barisan sakit hati itu tadi. La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali kepada Allah. Syirik Ali itu kafir mentahkim kepada Abu Musa. Muawiyah juga kafir karena mentahkim kepada Amr bin As. Hukum itu hanya milik Allah. Kalimatnya benar, la hukma illa lillah. Betul. Cuma penerapannya yang keliru. Ya betul, hukum milik Allah, hukumnya hukum Allah. Dia menerapkan siapa kan gitu. Ada amir mu'minin, ada khalifah, ada itu sebagai perangkat menerapkan hukum Allah tadi. Itu kan kerjanya sekarang gitu. Kafir syirik karena ada wasilah perantara begini, itu berarti orang itu syirik karena memperantarai atau menyekutukan Allah dengan tawassul macam-macam. Ya macam itulah model itu. Kalau maunya dari dulu begitu. Dari dulu. Hanya diperangi sama Sayyidina Ali karena mereka mengkafirkan semua. Sayyidina Ali kafirkan, Muawiyah dikafirkan, Amr bin As dikafirkan, Abu Musa dikafirkan, dan mereka mengutus pada 4 orang ini untuk membunuh masing-masing. Ini semua gara-gara 4 orang ini sudah habisi saja. Ini rame gara-gara 4 orang ini. Maksudnya mau ambil jalan pintas. Maksudnya kegaduhan dulu. Gara-gara 4 orang ini, Ali, Muawiyah, Abu Musa, Amr bin As, sudah bunuh saja. Dikirim 4 orang Quran yang ke Sayyidina Ali, berhasil bunuh Sayyidina Ali. Semuanya hafizul Quran, yang buat yang bunuh Sayyidina Ali. Apa Quran? Yang semua yang 3 tidak kena karena nggak ada di tempat. Muawiyah tidak ada di tempat waktu itu. Yang terbunuh cuma Sayyidina Ali. Seandainya 4 orang ini mau dibunuh semua karena dianggap biang keroknya kata dia. Itu sempat diperangi sama Sayyidina Ali. Makanya kaitannya sama ilmu kalam kemarin kan sudah, atau nanti akan dibahas di tengah-tengah ilmu kalam itu dibahas lagi. Nanti saya ngulang lagi nanti. Iya, tidak apa-apa. Ini sebenarnya bahas yu'tal hikmata ma yasha. Bukan bahas itu. Hanya muncullah kelompok Khawarij itu. Mereka bisa begitu karena dangkalnya ilmu tentang Al-Quran. Hanya salah tafsir. Tafsir menurut apakah kehendak mereka. Yang terjadilah yang terjadi itu hanya mengkapling kebenaran, mengkapling neraka. Semua dianggap Ahlul Qiblah itu nggak murni, semua cuma dia toh yang. Mengingat siapa? Mereka mengingat siapa? Maunya nggak cocok nggak? Iya nggak ada. Ya mereka kalau menginginkan kelompok mereka dari dulu kan gitu mengangkat diri bahwa kelompok mereka yang paling benar, yang lain itu semua salah semua. Dari dulu begitu. Ya nggak usah heran. Tapi dibilang neo Khawarij tidak mau mereka. Dibilang Khawarij model anyar milenium, si Wahabi ini tidak mau. Tetapi sifat mereka seperti yang dikatakan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dengan yuqatiluna ahlal qiblah, yaduruna ahlal kufur. Mereka memerangi orang yang ahlul qiblah, mereka perangi sesama muslimnya. Tapi orang yang lain yang kafir dibiarkan. Yang sama muslim yang diperangi. Dari dulu begitu, menerapkan ayat kufar kepada kaum muslimin. Maka pelajarilah kau hikmah itu. Hikmah itu salah satu maknanya adalah ilmu tentang Quran, supaya kau tidak jadi seperti mereka, katanya Tuhan. Mereka berani berbuat seperti itu. Wala takunu ka ahli Nahrawan, jangan kamu seperti orang yang di Nahrawan itu. Tawalu ayat Al-Quran fi al-qiblah, mereka mentakwilkan ayat-ayat Quran tentang ahli qiblah, padahal ayat itu turun tentang ahli kitab. Jahilu, mereka jahil. Sumbernya kejahilan. Sumber kelompok seperti itu muncul karena kejahilan terhadap Quran. Jahilu ilmaha safaku biyadima, dengan kejahilan mereka menumpahkan darah sama muslim. Antahabul amwal, dan mereka merampas harta sama muslim. Dan mereka syahidu alaina bidhalalah, mereka menyaksikan pada kita dengan kesesatan.
mencap kita sebagai kesesatan. Alaikum bi ilmil Quran fa inna man alima bi anzalallah lam yaqtalib min fi syai'in minhu. Pelajarilah olehmu, hendaknya kau mempelajari ilmu Al-Quran. Seorang yang mengerti tentang apa yang Allah turunkan, tidak mungkin berselisih sesuatu pun di sisi orang itu ya, tentangnya daripada Al-Quran. Kalau memang dia ilmunya termasuk orang yang mengerti ilmunya. Nah, kemudian berkata hikmah itu adalah Al-Quran wa ilmuhu wal ilm wal fikih. Itu hikmah. Quran, ilmu dan fikih. Hah? Ya itu tadi sudah panjang, saya sudah ulang lagi, sudah lihat video saya tadi. Ya, panjang penafsiran hikmah itu ya, salah satunya adalah Quran, ilmu dan fikih kata Mujahid. Sisanya sudah saya bahas tadi. Bil qauli wal fi'il. Nama tempat asalnya, kemudian di situ perangnya di situ. Juga bukan hanya di Nahrawan, di Nahawan, di daerah Nilaksana. Ada berapa kali pertempuran sama Senali itu dengan Khawarij. Tapi sebagian nanti ada kaitannya dengan ilmu hikmah, ilmu apa namanya, kalam, tentang perdebatan dalam ilmu kalam. Maka disitulah kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas diutus oleh Sayyidina Ali ke salah satu pertempuran dengan Khawarij itu. Akibat perdebatan dengan Abdullah bin Abbas, kembali ribuan Khawarij itu tobat karena perdebatannya. Dan situ nanti kemudian akan kita temui di pembahasan kita di Ihya nanti, akan kita temui tentang masalah ini, masalah debatnya Abdullah bin Abbas dengan Khawarij itu. Nah, itu yang kata dipuji oleh Imam Ghazali, kalau kadar ilmu kalam berupa perdebatan itu sekedar untuk supaya memadamkan api fitnah itu dibolehkan, tapi bagi orang tertentu, dan itu pun menurut kadar yang tertentu. Di situ nanti Abdullah bin Abbas berdebat dengan Khawarij tentang waktu setelah pertempuran itu mereka ingin melanjutkan pertempuran dengan Siti Aisyah waktu perang Jamal. Karena nggak puas lagi, mereka juga nggak puas ketika perang Jamal. Kenapa kok Imam Ali kok mundur? Kok berhenti menghentikan pertempuran? Dia bilang itu sama Muslim. Ya. Bukankah kita benar? Iya. Kalau benar kenapa ada mengambil ghanimah? Kenapa ada ngambil pampasan perang? Tidak menawan musuh? Maka didebat sama Saudara Abdullah bin Abbas. Kalau pasukan Siti Aisyah itu mau kita perlakukan, ya ini maksudnya kan harusnya duduk perkaranya. Kita ini tidak sedang menghadapi orang kafir. Kita ini kebetulan ada fitnah sehingga mereka dari kelompok sebagian kelompok muslim, bukan Siti Aisyah merintah perang, ada tukang kompor dari dua kelompok ini kemudian jadi perang akhirnya. Asalnya enggak ingin peperangan, atau Siti Aisyah ke sana bukan untuk perang. Ya, provokator itu, kemudian akhirnya terjadi peperangan. Dan kita menghadapi sesama muslim, kata Senali. Kita tidak sama dengan perang melawan orang musyrik. Ya, kalau melawan orang musyrik ya hartanya jadi pampasan perang, orangnya jadi tawanan. Kalau sama muslim ya dikembalikan. Ya, tetap mereka tidak puas, hanya berdebat sama Abdullah bin Abbas. Ya, kata Abdullah bin Abbas, kalau memang itu mau ditawan semua, siapa yang berani di antara kalian mengambil Siti Aisyah? Sedangkan dia adalah ummukum, dia adalah ibu kalian menurut nas Quran. Dikatakan menurut nas Quran karena mereka hanya ingin menerima tekstual. Mereka cenderung kelompok ini tekstual, tidak. Sedangkan Quran mengatakan Siti Aisyah, ummatul mukminin, semua adalah ibunya kaum muslimin yang harus dihormati. An-Nabi wa aula, dibacakan ayatnya itu surat Al-Ahzab, An-Nabi wa aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu. Nabi lebih utama bagi kaum muslimin daripada diri mereka sendiri, lebih harus diutamakan daripada diri mereka sendiri, dan ibu dan istri si Nabi adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka itu ummatul mukminin. Diam mereka, tidak bisa jawab pertanyaan Abdullah bin Abbas. Kalau memang itu mau kita tawan semua, yang kalah siapa yang berani mengambil tawanan berupa Siti Aisyah, istri Nabi, sehingga dia adalah ibu kalian menurut nas Quran? Diam. Hanya tobat dari perdebatan itu, singkat cerita, tobat ribuan orang dari orang-orang Khawarij itu. Tobat. Karena berkat Abdullah bin Abbas itu dia
diplomasi, debat. Nah, dari situ kemudian Imam Ghazali nanti akan menukil itu di penjelasan tentang ilmu kalam. Ya, tentang ilmu kalam itu salah satu kebagusan ilmu kalam ketika dipakai pada tempatnya dan oleh orang yang tepat dan menurut kadar yang tepat. Adapun ilmu kalam diajarkan secara umum, bukan suatu kebijaksanaan. Karena bisa jadi kalau orang tidak kuat imannya, bisa jadi bukan belajar ilmu malah jadi mantap keyakinannya, hanya malah keraguan. Karena ilmu kalam itu isinya perdebatan. Dan perdebatan itu pasti akan menjelaskan tentang masalah bid'ah-bid'ah dalam masalah akidah. Kalau tidak kuat ya malah bukan jawab bid'ahnya, malah katut sama bid'ah yang dari akidah itu tadi. Ya, nanti akan ada penjelasannya, hasil nanti panjang di situ. Bahas ini gara-gara orang kurang kerjaan ini 26 menit sudah ini bahas ini tok. Harusnya sudah selesai. Ini Ahmadi ini provokasi bahas. Saya itu tidak senang bahas itu, tidak kesenangan kita bahas Khawarij itu sebab gimana itu kan perpecahan di kalangan kaum muslimin sendiri, sebenarnya bukan kesenangan kita bahas. Tapi ya memang itu fakta sejarahnya begitu dan itu ada di tengah di masyarakat muslimin sampai kemudian dimunculkan lagi oleh Wahabi. Itu ada di kalangan muslimin. Menjadi duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, pagar makan tanaman. Itu mereka. Ya, Almarhum Zainuddin Hamzah, Allah yarhamu. Ya. Kemudian Umayyutal hikmah taqad utiya khairan katsiran, siapa yang diberi hikmah. Ini ada yang mengatakan al-wara', kewaraan, sifat wara' dalam agama. Sebagian mengatakan al-hikmah itu isabah fil qaul wal fi'il. Ya. Kelurusan atau ketepatan antara ucapan dengan perbuatan itu hikmah. Antara hati, ucapan, perbuatan lurus itu hikmah, kebijaksanaan. Kata orang Madura wisdom, ya, Madura Barat, ya. Wisdom, kebijaksanaan. Apalagi? Atau ada sebagian mengatakan hikmah itu ma'rifatu ma'anil asya', pengetahuan tentang makna-makna segala sesuatu dan pemahaman tentang makna segala sesuatu itu hikmah. Di sebagian tempat di Quran hikmah itu maksudnya adalah as-sunnah, ilmu kitab awal hikmah. Allah mengajarkan kepada beliau, pada nabi-nabi itu kitab dan hikmah. Kitab itu wahyu Allah, kalau dalam Rasulullah SAW ada Quran, hikmah itu as-sunnah. Ada sebagian penafsiran di sebagian ayat begitu. Tapi di sini hikmah disebut sendirian tanpa kitab. Mayyutal hikmah atau siapa yang diberi hikmah berarti dia telah diberi kebaikan yang banyak, diberi kebijaksanaan. Sehingga bersifat bijaksana. Bukan hanya bijak sini, ya. Bijaksana. Illa ulul albab, tidak umay zakaru illa ulul albab, dan maka tidak dapat mengambil peringatan kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki hati dan pikiran yang lurus. Wallahu alam. Ya itu kan hikmah dalam arti mungkin maksudnya kan diambil hikmah dari musibah itu. Artinya dalam setiap musibah keburukan itu pasti ada ketentuan Allah, itu pasti ada hikmah, maksudnya ada kebaikan di balik itu. Ya hikmah di situ dalam arti Allah itu maha hakim. Allah itu alim, bukan hanya maha alim tapi maha hakim, bijaksana. Allah bukan maha aziz, bukan hanya maha aziz perkasa, tapi Allah itu bijaksana, azizul hakim. Bukan hanya soal kalau keperkasaan saja Allah menyiksa hambanya, tapi Allah itu hakim, memberi sesuatu walaupun itu kelihatan buruk, tapi di balik keburukan itu ada hikmah. Nah, hikmah yang dimaksud itu ya sifat kebijaksanaan Allah itu di dalam segala
segala ketentuannya. Itu pasti ada sifat kebijaksanaan dari Allah. Allah menentukan begini. Mungkin itu yang dimaksud, oh itu ada hikmahnya ya itu. Ya orang yang bisa menangkap itu ya orang yang ahli hikmah. Orang ada hikmah dalam arti Allah punya kebijaksanaan dalam setiap keputusannya. Yang bisa menangkap maha bijaksanaan Allah itu ya cuma orang yang ulul albab. Yaitu mana hikmah juga. Tapi hikmahnya bukan hikmah yang terkandung dalam musibah, tapi gimana kekuatan seorang itu menangkap dalam memahami segala. Makanya kan dikatakan tadi salah satu pengertian hikmah itu ma'rifatu al-asya, pengetahuan dia tentang segala perkara, tentang perkara yang banyak. Ma'rifatu ma'anil asya, pengetahuan tentang makna yang ada di balik sesuatu, itu hikmah. Dia bisa melihat apa yang ada di balik itu. Fama anfaqtum min nafaqatin aw nadharin fa innallaha ya'lamu. Apapun yang kalian infakkan dari nafkah yang Allah fardukan pada kalian berupa infak yang wajib, au nadartum min nadharin, atau kalian nadarkan yang kalian wajibkan sendiri pada diri kalian dalam ketaatan pada Allah, fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya. Karena Allah maha tahu, maka Allah pasti akan mencatatnya, memelihara kebaikanmu itu sehingga nanti Allah balas. Ya, bukan hanya Allah tahu terus bagaimana Allah kalau sudah tahu, ya Allah balas nanti di akhirat. Sebenarnya dikatakan di ayat lain, wa may yaksib khati'atan itsman wa may yarmi bi bari'an faqad ihtamala buhtanan. Dikatakan Kembali zalimin ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu daripada penolong. Orang yang zalim di sini maksudnya orang yang meletakkan sedekah di bukan tempatnya dengan riya atau bersedekah dengan haram. Karena kaitannya di sini adalah kaitan dengan nafkah. Maka zalimnya itu kaitannya dengan nafkah itu tadi, menginfakkan dari harta yang haram atau menginfakkan tidak dari harta yang haram tapi riya. Maka tidak ada penolong di hadapan Allah SWT. Al-mazhabin ansar ay yadfa'un min adzabillah, tak mungkin mereka punya penolong untuk menolak dari azab Allah SWT dari mereka. Ansar jamak dari nasirun, ansarun, seperti syarifun, asyraf, nasirun, ansar. Intum tu sadaqati fa ni'mahi, kalau kalian tampakkan sedekah itu maka itu bagus. Untuk tukhwa, tapi kalau kalian sembunyikan, tutul fuqara, dan kalian berikan pada orang fakir, bahwa khairul lakum, maka itu lebih bagus bagi kalian. Nikmahi bagus. Iya, nikmahi, panikmahia, panikmamahia. Nikmah itu maksudnya nikmama. Kemudian diidghamkan antara mimnya nikmah dengan ma. Panikmahi. Maka itu bagus kalau ditampakkan. Ay nikmatul khoslah hiya, kemudian untuk fuqara, kalau kalian sembunyikan, untuk fuqara, dan kalian berikan pada orang fakir secara sembunyi-sembunyi, bahwa khairul lakum, maka itu lebih baik, lebih bagus bagi kalian, lebih afdal. Artinya semua baik. Kalau kau tampakkan tapi tetap menjaga keikhlasan, ya tetap makbulah, diterima di sisi Allah SWT kalau niatnya benar.
Tapi meskipun sama-sama baik, dengan niat yang baik ditampakkan atau sembunyikan, maka disembunyikan lebih bagus. Sebenarnya dalam hadis sedekah sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan api amarah murka Allah SWT. Di antaranya adalah ujian dari Rasulullah SAW tentang sedekah sir itu, yaitu dalam hadis sabatun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang Allah secara khusus memberi naungan pada mereka pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antaranya orang yang apa? Orang yang rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekah itu, saking sembunyinya hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu salah satu pujian terhadap sedekah yang secara sembunyi-sembunyi. Ada lagi yang mengatakan ayat ini tentang sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib, afdolnya ditampakkan, seperti zakat, ditampakkan supaya orang yang lupa zakat dia ingat, oh ya saya belum zakat, atau belum tergugah untuk zakat. Dengan dia menampakkan, oh ini zakat saya, maka orang yang belum tergugah itu menjadi tergugah untuk zakat. Itu sedekah yang wajib. Kalau sedekah sunnah maka afdolnya sir, karena lebih jauh dari riya. Di sedekah wajib kan insya Allah tidak riya, masa wajib masih riya juga. Saya zakat, ya sudah wajib kamu zakat, buat apa? Ibaratnya begini, kalau ibarat kata puasa Ramadan, orang kan makanya dikatakan ini so'im kan gitu. Kalau ada orang bertengkar denganmu, ucapkanlah saya sedang puasa. Di situ kan dijabarkan oleh ulama. Bagaimana kalau itu puasa wajib, lebih baik di ucapan itu dikeraskan supaya sama-sama ingat bahwa dirinya sedang puasa. Karena puasa wajib pasti insya Allah puasa semua. Atau yang tidak puasa pura-pura puasa. Ya, kalau puasa wajib. Karena malu kan, usahawangannya kok Islam kok tidak bosok kan gitu. Walaupun puasa sapi, mari mangan diusapi. Jadi ya tetap pura-pura puasa kan. Artinya kan yang wajib itu kan itu wajib. Zakat pun begitu, yang wajib insya Allah aman dari riya. Masa wajib masih mau riya, ya kebangetan kan. Terus saya zakat, ya memang zakat wajib sudah wajib zakat, ya memang wajibnya zakat. Mau apa lagi? Tapi kalau sedekah sunnah itu kan rawan dia riya. Kalau sedekah sunnah, maka afdolnya disembunyikan, lebih dekat pada keikhlasan. Sama dengan juga sholat wajib. Sholat wajib afdolnya di masjid. Sholat sunnah afdolnya disembunyikan di rumah. Sholat sunnah. Ya. Kecuali dia sedang itikaf di masjid, yang mau tidak mau dilakukan di masjid. Kekafir ankum min sayyiatikum, dan Allah akan mengkafarah keburukan-keburukan kalian. Ya. Di sini artinya, makanya min sayyiatikum, bukan kafir sayyiatikum, tapi min sayyiati, sebagian dari kesalahan kalian ini dosa-dosa kecil. Nah, yang mana dosa kecil itu bisa dikafarah dengan sedekah, dengan macam-macam, wudu, dengan sholat kepada sholat itu bisa mengkafarah. Ya, itu mengkafarah dosa-dosa. Majtuni batil kabair mukaffiratun lima bainahunna. Semuanya itu mengkafarah apa yang antara keduanya, sholat dengan sholat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, haji dengan haji, umrah dengan umrah. Itu mengkafarah apa yang antara keduanya. Majtuni batil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar, itu syaratnya. Laisa 'alaika hudahum, besitulah. Laisa 'alaika hudahum. Ayat 272. Masuk ke Ihya-nya.